Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah Syahidah Rahmani dengan NIM C1061221072 dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan kelas B. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Zulfadli selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penyajian Karya Ilmiah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya ambil, yaitu tentang pengaruh substitusi tepung mocaf, modified cassava flour, dan rumput laut pada beras analog terhadap uji organoleptik dan kandungan serat. Next. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat konsumsi beras yang tinggi, mencapai 139 kg per kapita per tahun. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan beras analog dari bahan non-beras seperti jagung, sorghum, ubi kayu, dan lainnya. Beberapa penelitian telah dilakukan menggunakan bahan seperti ubi kayu, jagung, kedelai hitam, dan mocaf, modified cassava flour. Mocaf yang berasal dari tepung singkong yang difermentasi digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan beras analog. Penelitian ini fokus pada penambahan rumput laut ekotoni untuk meningkatkan kandungan serat dalam beras analog mocaf. Rumput laut tersebut mengandung antioksidan dan antiinflamasi, serta dapat mempengaruhi daya cerna pati. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan beras analog kaya serat yang dapat diterima oleh konsumen. Next. Nah, metode yang digunakan ada dua, yaitu uji organoleptik dan uji serat. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL), yang terdiri dari beras analog dengan 3 konsentrasi tepung rumput laut ekotoni, yaitu konsentrasi 0,5 dan 15%. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode non-parametrik Kruskal-Wallis. Level signifikan yang ditetapkan sebesar 0,05 dan analisis data dilakukan pada uji organoleptik dan uji serat dari 3 varian beras analog. Kemudian, proses pembuatan beras analog. Yang pertama-tama, bahan yang digunakan adalah tepung mocaf dan tepung ekotoni. Langkah pembuatan tepung ekotoni dan tepung mocaf dilakukan dengan 2 kali pengeringan. Pengeringan pertama dikeringkan dengan sinar matahari selama 2 hari. Kemudian pengeringan kedua dilakukan menggunakan oven selama 5 jam pada suhu 50-60 derajat Celcius. Setelah kering, dilakukan proses penggilingan menggunakan blender serta pengayakan dengan ayakan berukuran 80 mes. Pengayakan dilakukan untuk menyeragamkan ukuran suatu bahan. Pada pembuatan beras analog, penggunaan tepung ekotoni dibedakan menjadi 3 kelompok, 0,5 dan 15%. Pembuatan beras analog dibuat dengan mencampurkan tepung mocaf dan tepung rumput laut sampai homogen. Kemudian, adonan tersebut ditambahkan dengan air sebanyak 400-600 ml hingga adonan menjadi semi basah dan dikukus selama 30 menit. Selanjutnya, adonan dicampur lalu diekstrusi dengan menggunakan ekstruder ulir ganda dengan pengaturan kecepatan ulir 100 rpm. Kecepatan ulir feed 500 rpm dan suhu 95 derajat Celcius. Beras analog yang telah tercetak dikeringkan dengan sinar matahari selama 2 hari. Next. Nah, hasilnya bisa dilihat dari 3 tabel ini. Uji organoleptik beras analog melibatkan penilaian panelis terhadap rasa, aroma, warna, dan tekstur. Penelitian ini melibatkan 30 panelis, dengan hasil menunjukkan tingkat kesukaan tertinggi pada konsentrasi beras analog 5% dan 15%.
Uji statistik Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa konsentrasi rumput laut tidak signifikan memengaruhi rasa. Aroma dan warna beras analog mendapatkan penilaian positif, tanpa pengaruh signifikan dari rumput laut. Pada aspek tekstur, panelis memberikan skor positif untuk semua formula, dengan tingkat kesukaan tertinggi pada konsentrasi 15%. Penambahan rumput laut diyakini mempengaruhi kekenyalan dan nilai sensori produk. Analisis serat menunjukkan bahwa beras analog dengan konsentrasi 15% memiliki kandungan serat tertinggi, memberikan manfaat kesehatan terkait indeks glikemik rendah dan potensi penurunan berat badan. Next, kesimpulan yang dapat saya ambil dari artikel ini yaitu beras analog berbahan baku tepung mokaf dan rumput laut pada konsentrasi 15% lebih disukai oleh panelis dari segi rasa, aroma, dan tekstur. Sedangkan dari segi aroma yang lebih disukai panelis pada konsentrasi 0%, sedangkan kandungan serat pada beras analog yang tertinggi terdapat pada konsentrasi 15%, sehingga beras analog ini dapat dimanfaatkan sebagai makanan pengganti beras yang mengandung serat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.